Dalam channel Facebooknya, Kiai Maharor menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Maharor di akun Facebooknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video berikut ini. Sahabat muslim dimanapun berada, memang aneh pemakaman dari Gus Auzi, yang mana dalam pemakaman beliau ini tidak dihadiri oleh habaib, artinya tidak ada sebagian dari habaib yang nampak melayat kepada beliau. Maka nampak aneh, yang mana viralnya Gus Auzi wafat masih ada kaitannya dengan mubahalah, namun yang dibela mati-matian itu sangat tidak peduli. Memang menurut saya ini sudah jadi adat mereka, kebiasaan mereka, artinya meletakkan orang-orang pribumi Indonesia ini ada di kelas bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam channel Facebooknya, Kiai Maharor menginformasikan bahwa tidak ada satupun Habib yang hadir di pemakaman dan tahlil Gus Auzi. Itu langsung dikonfirmasi oleh Kiai Maharor di akun Facebooknya. Dan bahkan ketika proses pemakaman juga tidak terlihat orang yang biasanya pakai gamis, pakai udeng-udeng, ya, dan ditahlilan di rumah Gus Auzi ini juga nampak sepi, ya. Di situ ada Kiai Maharor juga. Padahal selama ini yang membela nasabnya Ta'alluq siapa? Gus Auzi. Dia bela mati-matian, rela mengorbankan jiwa, keluarga, dan bahkan rela bermubahalah, bermain-main mubahalah dengan Al-Quran. Akan tetapi tidak ada satupun Habib ikut serta dalam proses pemakaman serta tahlil jenazahnya Gus Auzi. Ini juga pernah terjadi kepada Ustadz Wafi saat mengundang para habaib, termasuk Habib Taufik Segaf di dalam acara haul ibunya Ustadz Wafi. Namun para ba'alwi waktu itu malah pulang lebih dulu, tidak mengikuti acara sampai sempurna. Itu kan pelecehan di dalam akhlak-akhlak orang Jawa, semacam itu. Ini memang sudah menjadi karakter dari mereka, dimanapun mereka berada, itu akan merendahkan orang-orang pribumi. Sahabat muslim dimanapun berada, sebenarnya cukup singkat dari permasalahan Ba'alwi yang selalu menjadi tema di dalam kehidupan orang-orang muslim, khususnya orang-orang Nahdiyin di Indonesia ini. Apa itu? Bahwasanya inti dari permasalahan ini adalah bahwa yang selama ini habaib di Indonesia ini yang diklaim atau yang mengklaim menjadi keturunan Rasulullah SAW, ternyata secara kitab nasab, secara filologi sejarah, dan secara tes DNA terbukti mereka itu putus nasab kepada Rasulullah SAW. Maka dengan adanya dalil-dalil ini, bukti-bukti ini, wajib
kita semua menyampaikan kepada umat bahwa keturunan Ba'alwi, habaib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib diyakini secara dalil. Apabila ada yang meyakini habaib Ba'alwi di Indonesia sebagai keturunan Nabi, pun harus menggunakan dalil yang valid sebagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bantahlah data dengan data atau ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak serta-merta taklid dengan buta. Saya kira ini sangat logika sekali. Siapapun orang-orang muslim di Indonesia dimanapun berada, marilah kita berlogika secara sehat di dalam mempercayai para Ba'alwi ini apakah memang keturunan Rasulullah. Ambil data dan dalilnya. Faktanya, dalil yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para ulama yang lain, Ba'alwi habaib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.